Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga negeri Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, perkenalkan, nama aku Siti Mardia, aku di Prodi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini teman-teman aku akan ngebahas tentang inflasi, dan aku yakin banget ya kalian tuh pasti udah sering denger dan udah gak asing banget tuh sama kata inflasi. Oke, jadi untuk pertama aku akan ngebahas tentang definisi inflasi. Apa sih itu inflasi, dan kondisi seperti apa sih yang bisa dikatakan inflasi? Nah, oke teman-teman, jadi secara umum inflasi itu adalah keadaan suatu perekonomian di mana harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan secara umum dan secara terus-menerus. Nah, misalkan di toko A harga beras itu yang tadinya 8.000 naik menjadi 9.000. Apakah itu bisa dikatakan inflasi atau enggak ya? Nah, jawabannya bukan inflasi ya teman-teman, karena yang mengalami kenaikan hanya satu barang saja, sementara yang dinamakan inflasi itu adalah kenaikan barang secara umum. Nah, secara umum di sini itu misalkan harga di suatu pasar misalkan pasar Bayoran lah ya, katakan harga di pasar Kebayoran itu ternyata semuanya naik, dan ketika kalian survei ke pasar yang lain ternyata juga pada naik, dan bahkan di seluruh Indonesia itu harganya pada naik dan terjadi secara terus menerus. Itu baru bisa dikatakan sebagai inflasi. Dan misalnya juga nih yang bersifat umum itu misalkan terjadi kenaikan harga BBM yang juga akan mempengaruhi kenaikan biaya transportasi, dan bahkan mungkin akan mempengaruhi kenaikan harga-harga atau komoditas yang lain itu menjadi naik. Itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi selanjutnya aku akan ngejelasin tentang ciri-ciri inflasi. Apa aja sih ciri-ciri yang bisa menyebabkan inflasi? Nah, yang pertama itu ada kenaikan harga yang melonjak tinggi. Yang kedua itu ada kenaikan harga yang bersifat umum, kayak yang tadi aku bilang, misalkan kenaikan BBM yang akan merembet ke semua harga barang, terus ke bahan pokok, harga beras itu akan naik juga. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, umum di sini itu bukan hanya di satu tempat atau di satu toko aja, tapi memang perekonomian yang secara umum atau menyeluruh ya. Yaitu ada ciri-cirinya itu bersifat terus-menerus. Di situ diartikan jika harga yang naik itu lebih dari 1 bulan atau minimal mencapai 1 bulan. Jika kurang dari itu, maka belum bisa diartikan sebagai inflasi. Tapi jika misalkan harga itu naik sudah sampai berbulan-bulan, misalkan 2 bulan atau 3 bulan, itu jelas sudah bisa dikatakan sebagai inflasi. Oke, yang selanjutnya itu ada uang yang beredar di masyarakat itu melebihi kebutuhan. Nah, ini tuh terjadi jika uang yang beredar di masyarakat banyak tapi penawarannya itu sedikit. Nih, misalkan permintaan akan beras di suatu RT lah ya, itu misalkan sebesar 50 atau 100 lah. Tapi yang ditawarkannya itu sedikit, hanya 20. Nah, kebayang gak sih gimana itu beras jadi rebutan dari setiap konsumen gitu kan. Nah, karena memang jumlah uang yang beredar ini banyak, nah pasti produsen akan menaikkan harga setinggi-tingginya, karena masyarakat kan dengan jumlah uang yang beredar banyak itu pasti masyarakat bisa beli. Bisa dikatakan sebagai inflasi karena jumlah uang yang beredar ini banyak tapi barang yang diperjualbelikan itu sedikit. Nah, selanjutnya itu aku akan ngebahas tentang penyebab inflasi. Penyebab inflasi yang pertama itu ada karena adanya kelebihan permintaan. Itu terjadi karena jumlah permintaan lebih banyak dari apa yang ditawarkan. Yang kedua itu naiknya biaya produksi atau cost pull inflation. Itu
terjadi karena naiknya biaya produksi yang akan berakibat kepada naiknya harga jual barang-barang dan jasa atau harga yang ditawarkan produsen. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pencetakan uang baru. Inflasi ini bisa terjadi karena uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, selain itu, ini juga akan terjadi inflasi jika pemerintah mencetak uang yang baru yang sebenarnya tujuannya untuk menutupi anggaran defisit, cuma karena memang peredaran di masyarakat itu banyak, permintaannya itu pasti akan lebih banyak dari apa yang ditawarkan. Nah, penyebab yang selanjutnya itu adalah lambatnya produksi. Ini itu terjadi karena permintaan yang sangat banyak tetapi penawarannya itu sedikit. Misalkan produksi tanaman atau petani-petani yang memang dibatasi oleh musim gitu kan, misalkan panennya di bulan Januari atau Maret aja, itu kan memang suatu keadaan yang memang tidak bisa kita atur gitu kan. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Selanjutnya itu ada sikap konsumen yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi inflasi atau tidaknya suatu negara. That's kenapa? Karena misalkan ketika konsumen dapat informasi kalau harga-harga itu bakalan naik. Misalkan kayak tadi BBM itu akan naik. Nah, biasanya konsumen itu akan membeli barang-barang tersebut sebelum harga barang-barang tersebut itu mengalami kenaikan. Nah, jika terjadi seperti itu, pastikan permintaannya itu akan naik kan? Sedangkan penawarannya itu akan tetap. Nah, maka perilaku seperti ini bisa menyebabkan inflasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis inflasi. Oke. Jenis yang pertama inflasi itu ada disagregasi inflasi. Nah, disagregasi inflasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada inflasi inti. Inflasi inti ini adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, diantaranya itu interaksi antara permintaan dan penawaran, terus lingkungan eksternal, misalkan nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang. Selanjutnya itu ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Yang kedua itu ada inflasi non inti, inflasi yang dipengaruhi selain dari faktor fundamental. Contohnya itu seperti inflasi volatile food. Nah, ini itu adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan gangguan penyakit. Yang keduanya itu ada inflasi administrative price. Nah, ini tuh dipengaruhi karena inflasi yang terjadi berupa kebijakan harga pemerintah, misalkan itu kayak kenaikan BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan. Itu ada jenis inflasi menurut sifatnya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada inflasi ringan, yang kedua itu ada inflasi menengah, yang ketiga itu ada inflasi berat, dan yang keempat itu ada inflasi sangat tinggi atau sangat berat. Nah, inflasi rendah itu adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Terus yang kedua itu ada inflasi menengah, itu adalah inflasi yang besarnya kisaran antara 10% sampai 30% per tahun. Nah, inflasi ini bisa ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Yang ketiga itu ada inflasi berat, di mana inflasi yang besarnya itu antara 30 sampai 100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik. Itu ada inflasi sangat berat, ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga 100%. Selanjutnya itu ada inflasi berdasarkan sumbernya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Ini itu terjadi karena kenaikan harga di luar negeri. Nah, misalkan contohnya nih, di Indonesia ini banyak mengimpor barang modal dari negara lain. Jika negara itu harga barang modal naik, maka kenaikannya akan turut berpengaruh di Indonesia. Kedua itu ada inflasi yang berasal dari dalam negeri atau bersumber dari dalam negeri. Itu terjadi karena pemerintah melakukan pencetakan uang baru. Selain itu juga inflasi ini akan terjadi jika terjadinya kegagalan panen yang akan menyebabkan penawaran pada suatu jenis barang itu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga akan naik.
aku akan ngebahas tentang dampak inflasi. Sebenarnya apa ya dampak inflasi jika suatu negara itu mengalami inflasi? Nah, sebenarnya inflasi itu sebenarnya tidak selalu berdampak buruk untuk suatu perekonomian. Tapi jika atau asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil itu akan berpengaruh baik untuk perekonomian. Sedangkan jika inflasi itu dalam tingkat yang tidak stabil, justru akan merugikan perekonomian. Nah, selanjutnya inflasi ini juga bisa berdampak positif, tapi jika kenaikan harga barang atau jasa ini masih bersifat wajar dan mendukung kelangsungan usaha. Nah, jadi produsen ini akan termotivasi untuk memproduksi barang dan jasa karena adanya kenaikan harga barang. Jika harga barang ini mengalami penurunan, produsen ini tentu pasti akan berpikir bahwa kegiatan usaha tidak lagi menguntungkan. Dampak dari inflasi yang tinggi itu akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dan itu akan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar. Terus yang ketiga itu, inflasi yang tinggi akan menyebabkan atau menghambat investasi. Yang keempat, itu akan menambah angka PHK. Yang terakhir, jumlah penduduk miskin akan meningkat. Selanjutnya itu ada cara pemerintah dalam menghadapi inflasi. Itu dibagi menjadi dua, itu bisa melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan moneter ini pemerintah melakukan seperti membatasi pemberian kredit, membatasi jumlah uang yang beredar, lalu menaikkan cadangan kas. Lalu dalam kebijakan fiskal pemerintah ini melakukan mengurangi pengeluaran negara, mengurangi utang luar negeri, serta mengefektifkan pajak. Nah, selain pemerintah, masyarakat juga bisa membantu dalam mendukung pemerintah menghadapi inflasi, seperti membeli produk dalam negeri, membeli produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, dan berinvestasi.